Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Putri Nur Insani dengan NIM 2420072 akan membacakan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan membahas materi organisasi lembaga pendidikan. Baiklah, saya akan langsung membacakan hasil diskusi kami. Pertama, akan saya bacakan pengertian dari lembaga pendidikan. Menurut beberapa pendapat para ahli, ada beberapa pengertian dari lembaga pendidikan. Pertama, menurut Profesor Dr. Umar Tirta Rahaja dan Dr. Andes Lasula, menurut mereka, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kedua, menurut Enung Karukiati dan Fenty Himawati, menurut mereka, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Ketiga, Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Uhbiati. Menurut mereka, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Keempat, Hasbullah. Menurutnya, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan ialah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilangsungkan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Adapun pengertian dari organisasi lembaga pendidikan, yaitu koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya yaitu antara lain menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional sehingga mampu menerapkan dan mengembangkan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian, struktur dari lembaga pendidikan. Struktur organisasi dari lembaga pendidikan memiliki pengertian yaitu susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas orang dan kelompok agar menjadi satu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Menurut Stoner, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur, yaitu pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas ini mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Kedua, standarisasi aktivitas, yaitu prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Ketiga, koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan organisasi. Keempat, sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi keputusan adalah pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Yang kelima, ukuran unit kerja, yaitu mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja. Pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Maharani Mardianes. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rahmatul Putri Nur Insani. Yang C, jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, jalur lembaga pendidikan. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas yang pertama, jalur pendidikan formal,
yaitu proses belajar yang terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang dengan waktu tempuh, pelatihan teknis dan profesional. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang ketiga, jalur pendidikan informal adalah proses belajar sepanjang hayat yang terjadi pada setiap individu dalam memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan sumber-sumber lain di sekitar lingkungannya. Yang kedua, jenjang lembaga pendidikan. Jenjang lembaga pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan 9 tahun terdiri dari program pendidikan 6 tahun di sekolah dasar dan program pendidikan 3 tahun di sekolah lanjut pertama. Adapun jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang selanjutnya, jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 3. Jenis lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan yaitu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Secara umum, jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga formal, yaitu merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur serta berjenjang kepada para peserta didiknya. Yang kedua, lembaga non-formal merupakan jenis lembaga yang tujuannya ialah untuk mengganti, menambah, serta melengkapkan pendidikan formal. Yang ketiga, lembaga informal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga serta termasuk lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. D. Kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan yaitu ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efisien, efektif merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Ada beberapa kriteria keberhasilan dari suatu pendidikan, yaitu keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria ketuntasan ideal KKI 75%. Yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional atau praktek bergantung pada KKM atau KKI, sedangkan indikator adalah acuan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi.
Sekian hasil diskusi dari kami.